Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fluida dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan penerapan persamaan kontinuitas. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada 4 bagiannya. Sobat 100 lihat gambar di bawah ini. Luas penampang pipa pada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 berturut-turut adalah 150 cm persegi, 100 cm persegi, dan 50 cm persegi. Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per second, sedang pada bagian keempat adalah 4,8 meter per second. Ini gambarnya dulu ya Sobat 100. Jadi di gambar ini ada luasan pipa bagian 1, pipa bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Tapi yang diketahui hanya luas bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Yang bagian 4 tidak diketahui luasnya berapa, tapi ada nilai kecepatan aliran airnya. Nah pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan debit air pada tiap-tiap penampang tersebut, nilainya berapa meter kubik per second. Nah untuk menghitung debit, karena di soal sudah ada luas penampang dan kecepatan aliran air, Sobat 100 hati-hati ya, tidak semua yang informasinya lengkap. Yang informasinya lengkap itu hanya bagian 1. Jadi bagian 1 ini sudah ada nilai luas penampangnya dan kecepatan aliran airnya, sehingga yang kita catat cukup yang bagian 1 saja ya. Yang bagian 1 ini luasannya adalah 150 cm persegi. Ingat, untuk mengubah ke meter kubik per second ini berarti yang cm persegi kita ubah dulu ke meter persegi ya. Cm persegi ke meter persegi itu berarti dibagi 10.000, atau angka ini kalikan dengan 10 pangkat negatif 4, sehingga 150 cm persegi itu sama dengan 150 kalikan 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Yang mana pada bagian 1 kecepatan aliran airnya adalah sama dengan 8 meter per second. Nah Sobat 100 diminta untuk menentukan debit air pada tiap-tiap penampang, baik itu Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Nah untuk menghitungnya Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas, yang mana nilai kelajuan debit air pada tiap-tiap penampang itu adalah sama. Sehingga kalau di sini ada penampang 1, 2, 3, 4, bisa kita tuliskan menjadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 juga, nilainya sama dengan A1 kalikan V1. Nah Sobat 100 masukkan nilai A1 150 kalikan 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat, kemudian V1 nya adalah 8 meter per second, sehingga nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 adalah 150 kalikan 10 pangkat negatif 4 kalikan 8. Kalau kita hitung 8 kalikan 150 hasilnya adalah 1200 ya. Sehingga nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 1200 kalikan 10 pangkat negatif 4. Ingat, 1200 dikali 10 pangkat negatif 4 itu sama halnya dengan 1200 dibagi dengan 10.000, atau 12 dibagi 100. Sehingga bisa kita jawab dalam bentuk desimal, nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan 0,12 meter kubik per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada pipa berbentuk penampang yang berbeda-beda seperti ini, diketahui masing-masing luasan penampangnya, dan diketahui di soal ini kecepatan aliran air pada bagian 1 dan bagian 4, ditanya debit air pada tiap-tiap penampang. Sobat 100 harus paham ya. Untuk mengerjakannya Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas, yang mana laju debit air pada tiap-tiap penampang adalah sama. Sehingga untuk soal ini nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Karena rumus debit adalah A kali V, jadi nilai semuanya ini sama dengan A1 kalikan V1. Sobat 100 masukkan nilai luas penampang bagian 1, masukkan nilai kecepatan aliran pada penampang 1, ini tinggal dikalikan saja. Ingat, ini satuannya harus dalam satuan internasional ya. Kalau masih cm persegi, ubah dulu ke meter persegi. Ini tinggal dikalikan saja, nanti ketemu ya. Debit air pada tiap-tiap penampang ini nilainya sama, yaitu sekian
meter kubik per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.